Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai eh, cara membuat form login dan logout nanti di sistem yang kita buat. Ya, kemarin kita sudah buat untuk data master, baik itu barang maupun supaya nanti silakan ditambahkan. Yang kemarin sudah kita bahas baru data master barang. Untuk data master lain misalnya kayak supplier dan sebagainya silakan ditambahkan. Kemudian untuk data transaksinya kemarin baru saya buatkan cuma pembelian aja. Nah, untuk transaksi penjualan silakan kalian lanjutkan ya. Nah, untuk minggu ini kita akan bahas mengenai menu untuk login ya. Jadi ketika kita membuka sistem, yang pertama kali kita buka, yang terbuka itu nanti bukan langsung ke sistem seperti ini ya, tapi kita langsung nanti kita akan ditampilkan di awal itu adalah menu loginnya dulu ya. Di menu loginnya jadi ketika kita membuka sistem, nanti yang ditampilkan di awal itu adalah kita harus login dulu ke sistemnya. Jadi setelah login baru nanti akan munculkan, kalau kita udah berhasil login baru munculkan ditampilkan di menu, misalnya ini menu beranda ataupun dashboard ataupun default dan sebagainya, silakan nanti dibikin aja, terserah. Nah, seperti itu. Baik, untuk yang tahapan yang harus kita lalui adalah yang pertama, yang harus kita lakukan adalah kita membuat dulu tabel user untuk pengguna yang akan masuk ke dalam sistem kita, yaitu pengguna yang akan login nanti ya. Nah, silakan nanti tambahkan satu tabel user namanya, boleh ya tabel lain, boleh nama tabel terserah, baik tabel user, pengguna dan sebagainya terserah. Nah, di sini saya coba buat namanya tabelnya ada tabel user. Nah, silakan nanti buat ada 3 field. Yang pertama itu ada ID user, tipe datanya integer, ini saya bikin 3 aja. Kemudian username, linknya tipenya varchar, linknya 35. Kemudian password varchar 100. Nah, untuk 3 ini nanti akan kita panggil dari database ini. Siapa yang login itu, kalau dia sesuai datanya maka dia akan masuk ke dalam sistem seperti ini. Nah, silakan nanti buat tabelnya, tabel user ya, strukturnya seperti ini tadi. Silakan dibuat dulu nanti ya. Kemudian kalau misalnya nanti kalau butuh field lain, misalnya status dan sebagainya, untuk level silakan nanti ditambahkan aja. Ini untuk login sederhana aja. Login sederhana aja ke dalam sistem. Nanti dari sini kalau misalnya kalian pelajari lebih lanjut, bisa dicari nanti referensi dan sebagainya. Oke, untuk tahap selanjutnya setelah kita buat tabel user, nanti kita akan buat proses codingnya ya. Yang pertama kita harus buat dulu form loginnya ya. Nah, kemarin yang indeksnya itu kita buatnya yang kita tampilkan adalah ini. Nah, tapi untuk di indeksnya itu nanti kita ganti menggunakan form login. Nah, kita cek di admin LTE ya. Di admin LTE kemarin itu ada UI elemennya untuk bukan UI elemennya, sampel ini nanti ada juga di di example ini. Nah, di sini di ekstra. Jadi nanti silakan saya ambil di contohnya ini, di ekstra sini ada login, ada di menu login ya. Login ada contohnya ini, login versi 1 ya. Kalau mau ada di ekstrasnya ada login ya. Kalau ini ada login versi 2 nya sama seperti ini ya. Silakan nanti ambil yang mana mau diambil. Nah, berarti kita ambil yang login 1 aja coba ya. Login berarti ambilnya di pack extra example ya. Kita buka ya. Kita
buka dulu desainnya ya, inventory ya. Kemarin itu kalau yang untuk admin LTE ya. Oke, nanti di admin LTE kita tadi itu ada di apa namanya, di pack sampel sama berarti login.php. Nanti kita ambil di sini ya, di pack apa tadi lagi, di pack example ya, example login.php, login example login ya, ini login. Nah, nanti silakan dikopikan aja ini. Berarti kita masukkan, oh iya, yang ini kita rename dulu ya, yang ini apa namanya, di inventory yang indeksnya ini, yang indeks ini kita rename ya, kita rename nya di folder ya, kita tambahkan di ya, kita buka di htdoc di inventory ya, kita buka. Nah, indeksnya ini kita rename jadi ini sebagai ini jadi ya, kita rename jadi apa, beranda ya, beranda PHP. Nah, kemudian kita tambahkan satu file ya untuk indeksnya itu, yang ini tadi, yang buat satu indeks file namanya indeks. Nanti isinya adalah yang kita kopikan, yang login ini tadi ya, kopikan semuanya ya, pastikan di file baru yang mau kita buat dan kita simpan di apa namanya, di inventory tadi ya, inventory namanya kita ganti jadi indeks ya. Indeksnya kita ganti dengan ya, indeksnya kita ganti dengan ini tadi. Nah, kalau kita buka ya, kalau kita buka ini tadi, kalau kita awalnya tadi sebelum kita ganti ini. Nah, kalau kita buka, kalau kita refresh lagi, jadi apa namanya, jadi ada form seperti ini. Nah, yang mau kita buat adalah kita ambil ininya aja. Ini kita hilangkan karena kita ambilnya dari sini biar terbaca. Ini satu. Oke, kita coba jalankan. Oke, sudah, karena di tadi nggak terbaca. Nah, ini silakan nanti di apa namanya, diambil mana yang perlu. Jadi kita coba ambil yang perlu aja ya. Untuk remember me ya, kita cek dulu yang ini mau kita hilangkan dulu. Ini admin LTE boleh juga, inventory kita ganti ya dari awal ya, kita ganti dari awal. Ini mau kita ini detailnya bisa kita, ini bisa kita ganti jadi inventory ya, inventory, kemudian ini boleh. Berarti formnya ini kita arahkan ke nanti kita buat. Jadi formnya itu kita arahkan nanti ke proses login ya, proses login.php. Jadi kita buat nanti proses loginnya .php ya, tipe datanya post. Nah ini untuk ini kita jadi bukan email ya, username ya, ini mau, kemudian di sini password ini sesuaikan dengan yang tadi karena enggak
kita bikin satu aja, username password. Nah kemudian untuk yang checkboxnya kita matiin aja ya, karena kita nggak pakai itu. Baru login ya, baru kita kita submit, login sudah. Nah ini kita hilangin aja, ini nggak perlu ya, ini nggak perlu juga, nggak perlu. Oke, kalau kita refresh lagi, oke kita butuh ininya aja, inventory ya. Kita butuh username password ya, username password. Username ini jadi apa namanya, ini jadi user, baru kita ganti logonya. Kalau salah ini kita jadiin user. Oke, jadi logo orang ya. Nah setelah kita ubah ini ya, baru nanti berarti arahnya sudah kita alihkan ke apa namanya, ini linknya kita kosongin aja, nggak perlu ya. Kemudian ini kita alihkan nanti formnya ke proses.php ya, ke proses.php ya. Kita arahkan ke buat satu lagi file ya, namanya proses.php. Kita simpan dulu ya, save. Kita jadiin proses.php, proses.php proses login ya. Kita jadiin proses, kita buat kita buat proses login.php nya. Kita buat dulu PHP nya ya. Kita buat dulu sorry, oke kita buat dulu proses login.php nya ya. Kita include kan dulu, include koneksinya ya, koneksi yang kita pakai biasa, koneksi yang sudah kita buat kemarin ya, koneksi.php. Nah kemudian baru tadi kita di indeksnya ini kita pakai username sama password, yang username sama password, maka yang kita simpan ke dalam variabel username, berarti dia adalah $post username ya, username. Kemudian untuk passwordnya sama dengan $post username. Oke, nah ini kita tambah variabelnya untuk menampung apa namanya, username sama passwordnya. Nah kita buat satu query ya, query untuk memanggil apa namanya, memanggil tabel user tadi ya. SQL query, SQL query ya, kita select adalah kita ketik dulu, select
bintang from user, kondisinya adalah where username itu sama dengan ya dolar username tadi yang kita tampung tadi, username and passwordnya sama dengan dolar password, dolar password ya. Nanti dia akan ngecek nih di tabel user tadi, kalau username sama dengan yang dipostkan tadi, maka dia akan berhasil login. Nah, kita tampung di dalam misalnya dollar check ya, sama dengan kita tampung dalam MySQL 6 row ya, MySQL 6 row ya, kita panggil 6 row dari dollar query tadi, query oke. Dari dollar query tadi kita cek ya. Jadi kita kondisikan if sebenarnya banyak cara ya untuk membuat login ini. Sintaknya silakan nanti cari aja referensi yang lain. Ini salah satu contoh sederhananya aja untuk bisa login sistem ya. Kita ambil dollar check tadi ya, kita cek jika datanya ada di tabel. Jadi dia ngecek di dalam tabel nih, kalau dia di dalam tabel user tadi ada ya, berarti dia kita buat dollar check besar dari 0, berarti dia harus ada ya, besar dari 0. Kondisinya kalau dia besar dari 0 maka dia berarti berhasil login berarti ya. Kita buat dia pakai script aja, berhasil untuk script pakai script kita buat scriptnya untuk dia berhasil. Berarti kita window untuk menampilkan kayak pop up gitu, pakai di luar window dot alert aja. Berarti isinya adalah isinya berhasil login, berhasil login. Nah, kalau dia sudah berhasil login ya, maka yang kemudian kita tampilkan lagi dia kalau sudah berhasil login, kita tampilkan dia ke area, kita alihkan dia. Jadi kan kalau dia udah login, nanti akan kita munculkan dia ke halaman beranda tadi ya, kita munculkan dia di halaman beranda ya. Berarti dia kita buat window dot locationnya locationnya itu kita buat dia sama dengan beranda. Tadi kan udah halaman awalnya kita buat di beranda.php ya, beranda.php. Nah, jadi ini kalau dia berhasil login ya, kalau dia berhasil login, kita tampilkan dia alertnya atau pop-up-nya jadi berhasil login. Kemudian setelah oke kan, nanti dia akan larikan ke beranda.php ya. Kemudian kalau kondisinya dia tidak ya, kita else-nya itu kita kopikan aja ini ya, kita sama, tapi kita isi dia login gagal ya, login gagal ya. Jadi dia akan ngecek nih dari user tadi, dia kalau misalnya dolar password yang dimasukkan tadi ataupun username yang dimasukkan tadi dia ada dalam database, sama dicek dulu dalam data di tabel user. Kalau dia ada, berarti dia berhasil login. Kalau tidak,
maka dia akan ditampilkan login gagal dan lokasinya kita alihkan lagi ke index.php untuk form loginnya tadi, index.php. Nah seperti ini. Berarti select bintang form user, kita cek dulu username, password. Oke, kita coba jalankan ya. Nah tadi kan untuk di apa namanya, di database-nya tadi saya buat untuk usernya itu ya, ini masih saya inputkan di sini. Untuk username-nya itu adalah Denny, passwordnya 123456. Nah ini untuk di apa namanya, di sistemnya silakan nanti dibuatkan form menu untuk user, atau berarti di data master user bisa ditambahkan nanti formnya, silakan tambahkan. Ini masih saya tambahkan di langsung dari database-nya aja. Username sama dengan Denny, passwordnya sama dengan 123456 ya. Kita coba masukin 123456, login gagal. Kita cek lagi salah di mana ya. Coba dulu Denny 123456, login gagal. Berarti ini masih salah. Pas gimana ya, username kita cek lagi di indeksnya tadi, kita sudah buat name-nya belum ya, formnya, proses metodenya post, actionnya proses login, proses login, kemudian username ini name kita coba ya, name-nya kita coba tambahkan jadi username, tipenya teksnya username sini, tipenya password, name-nya kita jadiin password. Ya, name-nya password. Coba refresh dulu. 1 2 3 4 5 6. Ini udah lari ke sana belum ya? 1 2 3 4 5 6. Proses login. Oke, kita cek lagi salahnya di mana. Username input koneksi sudah. Username, oh sorry, ini password ya, bukan password, sorry, password ya, sorry, password. Kita cek lagi, coba 2 3 4 5. Oke, udah berhasil login, maka dia akan dialihkan ke menu berandanya, menu utamanya ya. Nah setelah berhasil, nanti kita akan coba tambahkan satu di menu ini menjadi logout, menu single ini jadi menu logout ya. Oke, kita berarti tambahkan satu lagi untuk satu file lagi, namanya adalah save, kita save dulu jadi logout.php ya, logout.php. Nah di logout.php ini ya, di logout.php ini kita akan tambahkan codingnya ya, codingnya seperti ini ya. Kita buat namanya pakai session start. Session start ya, codingnya, kemudian session destroy ya, kemudian kita alihkan apanya, kita echo kan
sorry ya, kita echokan dia pakai script tadi lagi. Kopikan aja scriptnya ini biar cepat. Ya kita berarti dia berhasil logout ya, berhasil logout. Kemudian lokasinya kita alihkan lagi ke index ya, index.php. Berarti setelah kalau kita klik dia logout, berarti akan dia ke logout dan balik lagi ke index.php. Nah di menunya kita ganti, ditambahin di menunya ya yang di sini di menu single ini kita ganti jadi logout ya, jadi logout. Nah ini linknya kita ganti ke logout.php ya. Ini baru yang sederhananya aja ya. Nanti kalau untuk pakai session dan sebagainya nanti silakan coba dipelajari, ditambahkan ya. Nah ketika kita logout dia akan balik lagi ke session start, ke session start. T nya kurang di sini, T nya kurang. T nya kurang. Oke, udah berhasil logout, dia akan kembali lagi ke menu login. Kalau kita coba Denny ya, kalau kita salahkan passwordnya ya, dia login gagal, dia akan kembali lagi ke index ya. Kemudian kalau kita coba login lagi, berhasil login, nah dia akan dikembalikan ke menu utamanya tadi ya. Tinggal ditambahkan data master, nanti data user, silakan nanti dibuatkan data user. Berarti sini ada data user, data barang, data user. Kemudian mau tambahkan data master lain, silakan ditambahkan aja ya. Ini sebagai contoh ya, gambaran. Nah nanti outputnya silakan, nanti output lainnya silakan ditambahkan ya. Ada pembelian dan penjualan, silakan dilengkapi nanti ya. Untuk ujian akhir nanti, ujian UAS nanti saya minta ini semuanya sudah komplit, ada data masternya, ada master barang, user dan sebagainya ya. Kemudian data transaksi, ada pembelian, penjualan. Nanti satu lagi nanti materi yang akan saya upload adalah mengenai pembuatan laporan ya, laporan menggunakan FPDF, pakai PDF kita. Jadi kita akan cetak laporan, baik itu laporan penjualan maupun laporan pembelian ataupun laporan stok barang dan sebagainya. Nanti kita akan coba bahas di situ ya. Untuk login mungkin segitu dulu. Nanti saya akan tambahkan lagi di di video berikutnya untuk mempelajari mengenai cara membuat laporan di PHP ya, seperti itu. Untuk proses login dan logout mungkin untuk yang sederhana seperti ini ya. Untuk yang lebih advance-nya, yang lebih bagusnya atau pengembangan untuk loginnya, silakan nanti dipelajari. Banyak cara sebenarnya untuk pembuatan login itu ya, untuk biar lebih aman di sistemnya. Nanti aku bisa pakai tambahkan session ya, kemudian juga pakai tambahkan yang lain-lainnya yang bisa kita gunakan untuk pengamanan sistem ya. Ini cuma contoh sederhana aja untuk kita menggunakan fitur login untuk masuk ke dalam sebuah sistem ya, seperti itu. Oke, mungkin itu untuk materi kita hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.